Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأموال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Raudatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Pagi yang cerah ceria ini kita selalu diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam. Dan tidak kalah pentingnya adalah nikmat sempat, yang mana kita sempat untuk duduk sejenak menambahkan ilmu sebagai perbendaharaan kata dalam kita beramal. Jamaah yang berbahagia, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tak terasa kita sudah di penghujung tahun 2021. Beberapa saat lagi akan ada pergantian tahun 2022. Rasa-rasanya baru kemarin
tetapi itulah Allah mengatur waktu. Semakin hari rasa-rasanya cepat sekali berlalu. Itu artinya kita betah dalam hidup ini. Kalau terlalu lama kayaknya waktu itu lama sekali, itu kita gak betah hidup itu. Dibarengi dengan amalia-amalia harian kita, tak terasa tahu-tahu subuh sebentar saja sudah zuhur. Zuhur menunggu waktu lagi asar. Asar menunggu waktu lagi maghrib. Maghrib menunggu waktu sejenak isya. Itulah orang yang selalu menunggu datangnya waktu sholat. Ciri-ciri orang calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu begitu dalam hati kita. Ketika kita sholat subuh, sebentar lagi zuhur, diselingi dengan kerja. Kemanapun kita pergi, kemana kita kerja, tapi ingat waktu zuhur. Istirahat, kita sholat, aktivitas kembali, kita menunggu waktu asar, dan seterusnya selama sehari semalam 5 waktu. Ini ciri-ciri calon penghuni surga. Pada kesempatan ini kita akan bahas masalah zikir. Zikir adalah merupakan jalan terdekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, zikir adalah merupakan jalan terdekat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Hikam dikatakan la tatrukiz dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi li'anna ghaflataka an wujudi dzikri asaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi fa'asa ay yarfa'uka min dzikri ma'a wujudi ghaflati ila dzikri ma'a wujudi yaqdatin wa min dzikri ma'a wujudi yaqattatin ila dzikri ma'a wujudi hudurin wa min dzikri ma'a wujudi husul ila dzikri ma'a wujudi aini. Jamaah yang berbahagia, kalimat-kalimat yang indah sebagai mutiara kata yang ambilannya tentu dari Al-Quran dan hadis Rasul oleh seorang ahli sufi. Itu kata-katanya, jangan kamu tinggalkan zikir ya. Karena ketiadaan hatimu hadir bersama Allah. Sebab sesungguhnya kelalaianmu kepada Allah dengan tidak adanya zikir itu lebih berbahaya dibandingkan dengan kelalaianmu tetapi ada zikir kepada Allah. Lebih berbahaya lagi adalah zikir tidak, lalai juga. Intinya ada 3 tingkatan. Orang yang gak pernah zikir dan kemudian lalai kepada Allah, ini sangat berbahaya. Dia tidak pernah ingat Allah, tidak pernah mengingat siapa dirinya dan siapa sang pencipta. Zikir itu artinya ingat, bahasa Jawanya eling ya. Jadi jangan terlalu lama kita kosong hatinya tanpa ingat Allah. Ketika kita berzikir kemudian lupa, kadang-kadang gak hadir hati kita. Zikir sih zikir mulutnya, tetapi hatinya kosong. Itu lebih baik daripada tidak berzikir. Orang zikir
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa dibaca berkali-kali? Karena tidak setiap bacaan itu hatinya hadir kepada Allah. Dari sekian bacaan, 100 kali bacaan, mungkin yang betul-betul khusyuk paling-paling hanya 5, mungkin 10, mungkin juga sedikit. Nah, kalau zikirnya kita itu sedikit, kemudian nggak hadir semua lah, repot. Dibanyakin supaya lebih banyak hatinya itu hadir. Mulutnya bunyi tapi hatinya kadang kosong. Yang paling bagus hati kita hadir kepada Allah dan kita lakukan zikir kepada Allah. Zikir itu apakah hanya la ilaha illallah? Enggak. Banyak. Pokoknya ingat Allah. Astaghfirullahaladzim. Termasuk itu adalah zikir kepada Allah. Allahu Akbar termasuk. Pokoknya kembalikan kepada Allah. Innalillah dan seterusnya. Itu adalah zikir kepada Allah. Tentu Rasulullah menyampaikan afdhalul dzikri, sebaik-baik zikir. Fa'lam, maka ketahuilah annahu, yaitu la ilaha illallah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dibarengi dengan isyaratnya. Sebagai manusia biasa, la diangkat ke atas, la ke kanan palanya, ha turun ke bawah, la ilaha turun ke bawah, illallah jatuhkan di sebelah kiri. Di mana sebelah kiri dada, antara dada dan perut ini tempatnya hati, tempatnya disinilah hati nurani. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak muter, la ilaha illallah. Ayat segitiga, la akad ilaha illallah. Ini adalah ilmunya zikir. Dipelajari. Bedakan, jatuhkan terakhirnya ilallah di sebelah kiri, kita balik ilallah sebelah kanan. Dicoba aja. La ilaha il sebelah kanan. Kosong, Pak. Kosong. Enggak mantep. Coba. La ilaha illallah. Terakhirnya di sini kanan kosong, enggak ada apa-apa. Tapi kalau ke kiri, la ilaha illallah. Mantep. Dan itu sudah dipelajari oleh orang ahli tasawuf. Maka kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid. Tauhid itu asal kata wahada, wahid satu, esa, tauhid. Ya. Kalimat yang mengesakan Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Ini filosofi dalam hidup kita. Ketika kita menerima sesuatu, jangan langsung iya, tetapi tidak dulu. La, tidak. Ilaha, Tuhan, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak dulu. Baru istisnanya menggunakan ilah. Illallah, kecuali Allah. Kamu mau nggak kira-kira kalau kerja di sini saya gajinya adalah 10 juta. Oh iya, nanti dulu. Bisa jadi di sini nanti banyak korupsi dan sebagainya. Jadi dipikir dulu. Setelah pikir kira-kira bagus dan ini adalah masuk di akal dan kemudian secara agama tidak ada pelanggaran. Illallah, ya saya siap. Jadi segala suatu pekerjaan kita harus pikirkan terlebih dulu untung ruginya dan juga
kira-kira mendapatkan ridho Allah atau tidak. Kalau mau begini, kira-kira nyakitin orang apa tidak, ini juga termasuk. Oh, kalau saya begini nanti nyakitin orang, jangan dilakukan. La ilaha illallah, itu filosofi dalam hidup kita juga bisa dijadikan seperti itu. Kemudian kalimat zikir la ilaha illallah itu mengandung aqaid 50. Sifat wajibnya Allah 20, sifat mustahilnya Allah 20, 40. Ditambah jaiznya Allah 1, 41. Ditambah sifat wajibnya para nabi dan rasul 4. Dan mustahilnya juga 4. Berapa itu? 49. Sifat jaiznya para nabi dan rasul 1. 50 aqaid dikumpulkan dalam kalimat la ilaha illallah. Itu bobotnya itu loh. La ilaha illallah. Jadi mengandung itu, kalimatnya pendek, singkat, jelas. Isinya adalah 50 aqaid. Sifat wajibnya Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul khawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu Allah ada semuanya itu. Wujud ya, qidam Allah dahulu tanpa pendahuluan, baqa kekal, mukhalafatul khawadisi berbeda dengan makhluk. Jelas Allah itu berbeda dengan makhluk. Qiyamu binafsihi berdiri sendiri. Wahdaniyat hanya satu. Kudrat berkuasa, iradat berkehendak. Ilmu memiliki, mengetahui semuanya. Hayat maha hidup. Sama maha mendengar, basar maha melihat. Itu sifat wajib Allah. Mustahilnya lawan katanya. Kalau Allah itu wujud, maka lawannya Adam. Adam, ain dal mim. Bukan Adam, Adam. Jadi tidak ada. Tidak mungkin Allah itu tidak ada. Pasti ada. Kudus, tidak mungkin Allah itu baru. Nggak mungkin. Yang dulunya nggak ada kemudian jadi ada. Itu tidak mungkin. Tadi ini air teh, tadinya nggak ada, sekarang ada di sini. Nah, ini namanya barang yang baru. Kalau barang yang baru pasti akan rusak. Kayak manusia, dulunya nggak ada, sekarang ada, pasti akan rusak. Lama-lama tua, keriput, baru mati. Nah, itu mesti rusak. Air teh tadi nggak ada, sekarang ada, akan rusak. Tadinya agak penuh, begitu diminum berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Berkurang. Ini namanya kudus, barang yang baru. Artinya baru dulunya nggak ada, sekarang ada. Bukan barunya seperti baju, bukan. Yang dulunya tidak ada menjadi ada, itu ada namanya kudus baru. Dan seterusnya, sifat wajibnya para nabi dan rasul. Ya. Nabi dan rasul itu pasti memiliki sifat ya, sidik, amanat, tabligh, fatonah. Sidik benar, tabligh menyampaikan, amanah pasti bisa dipercaya, fatonah cerdas. Bagaimana kalau jadi rasul itu nggak cerdas gitu? Ya, cerdas, amanah. Ini penting, sifatnya 4 wajib. Tentu lawannya juga 4. Kidib, khianat, kitman, baladah. Gak mungkin rasul itu bohong, kidib. Khianat apalagi ya. Kemudian kitman, menyembunyikan wahyu Allah tidak disampaikan, itu namanya menyembunyikan. Korupsi wahyu nggak mungkin itu sampaikan. Itu sifat jaiznya Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah boleh melakukan sesuatu dan boleh meninggalkannya. Sesuatu yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Contoh begini,
tengah hari bolong, matahari bersinar terang, tiba-tiba hujan gerimis gitu, hujan, ada pelangi, ya kan? Suka ada pelangi. Di mana matahari bersinar, hujan turun, ada pelangi. Ini aneh bener. Biasanya kalau matahari terang, ya umumnya enggak hujan, umumnya tidak hujan. Tetapi kenapa kok turun hujan? Ini sifat jaiznya Allah, wewenang Allah, hak prerogatif Allah. Allah mau menurunkan hujan, urusan Allah. Allah tidak menurunkan hujan, urusan Allah. Sehingga kadang-kadang di luar kebiasaan Allah berikan, oh ini loh sifat jaiz saya, wewenang saya. Saya kan matahari terang berang gitu, tapi turunkan hujan, itu saya berkehendak seperti itu. Nah itulah, ya. Jadi antara ilmu tauhid, ilmu agama dengan ilmu dunia, yang mempelajari matahari, yang mempelajari keadaan alam dan seterusnya, ketika sampai pada sifat-sifat yang seperti itu, manusia tidak sampai memikirkan ke arah sana. Imam Al-Ghazali sebagai ahli sufi dan juga dikenal sebagai filosofi, dia mengatakan, saya mempelajari ilmu sufi atau berfilosofi, tetapi jangan sekali-kali berfilosofi tentang zatnya Allah. Mengenal sifat-sifatnya Allah boleh, tapi zatnya Allah itu tidak akan sampai manusia ke sana. Akan rusak, kata Imam Al-Ghazali. Siapa sih Allah ya? Di mana? Kayak apa? Itu kalau zatnya yang dikejar, itu otak kita nggak sampai. Tapi kalau sifat-sifatnya, itu boleh dan bisa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, fadkuruni adkurkum. Sebelumnya ada kata-kata apa? Perintah. Ini juga sebuah jawaban. Fadkuruni, maka berzikirlah kepadaku, adkurkum, aku juga akan mengingatmu. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, adkurkum, maka aku akan mengingat kamu atau kepadamu. Depannya apa kata-katanya itu? Yang bawa HP kalau mau dicari itu, fadkuruni adkurkum, depannya itu ada. Kita itu ada ketemu Pak Edi? Yang pelan dong. Waskuruli watak la takfurun. Depannya. Oh, belakangnya ini. Depannya. Ya, depannya itu. Depannya. Fadkuruni adkurkum. Jadi kita disuruh untuk berzikir, ingat kepada Allah. Fadkuru, bentuk jamak. Fa-nya ini maka, tartib ittisal. Wal fa'ulit tartibi bittisali wa thumalit tartibi bing fisali. Ini Alfiyah Ibnu Malik dalam Nahwu Shorof. Huruf fa ini adalah tartib ittisal, yaitu langsung, maka tidak ada jedah waktu. Tapi kalau summa itu ada jedah waktu. Namanya tartib infisal. Berurutan tapi ada jedah waktunya. Kemudian bahasa Indonesia. Kalau fa maka, fadkuruni, maka hendaknya engkau kamu ingat padaku. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Ini take and give-nya seperti itu. Fadkuruni adkurkum. Wajar kalau kita tidak pernah ingat Allah, ya Allah nggak ingat kita. Semakin sering kita dan semakin banyak kita ingat Allah, Allah semakin banyak ingat kita. Pada pertemuan yang lalu dikatakan,
Ana, kata Allah ini, inda dhanni abdi bi. Ya. Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Ini. Kemarin kan ada husnudzon, ada suudzon. Berbaik sangka kepada Allah, husnudzon. Allah sendiri mengatakan, saya ini tergantung bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku prasangkanya kepada saya adalah baik, maka saya juga akan baik kepada Anda, kepada hambaku. Tetapi kalau prasangka hambaku kepadaku adalah buruk atau jelek, jahat, maka saya juga prasangkanya tidak baik. Nah, kalau begitu jadi gimana? Ya kita mesti harus memasang diri, mempersiapkan diri bahwa kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berbaik sangka. Apapun yang ada pada diri kita, kondisi bagaimanapun harus kita terima bahwa Allah ternyata adil, Allah adalah membuat kita baik dan sebagainya. Dagang rugi, ini udah kehendak Allah. Kerja di PHK, ini sudah kehendak Allah. Setelah kita berupaya semaksimal mungkin ternyata terjadi seperti itu, ya terjadilah karena Allah menghendaki seperti itu. Siapa tahu di situ memang ada hikmah, ada pelajaran yang baik, maka kita kembalikan kepada Allah. Pelajaran terbaik, oh ternyata oh iya begini seterusnya. Mungkin kalau nggak begitu saya akan lebih berbahaya lagi. Selalu seperti itu. Jadi tetap berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai ada kalimat terkeluar, nauzubillah min zalik, ya Allah, saya sudah rajin sholat, saya tiap waktu sholat, tapi saya masih miskin terus. Kalau begitu engkau tidak adil. Nauzubillah min zalik. Ada sebuah cerita, seorang tukang es cendol. Ya, es cendol bu. Suka es cendol nggak? Dia sudah bikin es cendol, sudah matang semuanya, sudah ready mau dijual. Begitu sudah keluar rumah, mendung, langsung hujan turun, gede lagi. Saking keselnya itu orang mengucapkan, ya Allah, nauzubillah ya, ini umumnya kurang ajar. Terus nggak bisa, mulutnya nggak bisa balik lagi. Bilang Allah kurang ajar, mulutnya terus mangap terus begitu. Ya Allah, ini cendol sudah jadi mau saya jual, mestinya kan laku keras kalau terangnya. Ternyata hujan turun, apa yang terjadi? Dia saking keselnya, ya Allah kurang ajar. Terus nggak bisa balik lagi mulutnya. Tetangganya ngelihat, kenapa ini orang ini? Ditampok aja gitu, gampang, pok, balik lagi itu. Oh ya Allah ya Rabbi, ini pelajaran orang yang tidak terima dengan kenyataan, nggak terima dengan kenyataan. Ini satu. Yang kedua, ceritanya adalah ada seorang tukang tempe. Tukang tempe ini bikin tempe. Ternyata tempenya itu busuk semua. Busuk semua. Ya Allah. Tapi begitu dia itu menerima, kenapa biasanya tempe nggak kayak begini kok ini busuk semua. Ya Allah, saya yakin ada hikmah di balik ini semuanya. Begitu sudah dia menyerah, pasrah, menerima dengan keadaan seperti itu, tiba-tiba ada seorang datang dan dia mencari tempe yang busuk. Bukan tempe busuk, diborong semuanya.
Saya sedang mencari tempe busuk. Saya beli, saya borong semuanya ini. Ya. Akhirnya, ya Allah ya Rabbi, biasanya tempenya nggak busuk, laku diketeng satu-satu atau 10. Ini 200 tempe busuk semua diborong sekaligus. Ada apa ini ya seperti ini? Yang seperti itu tuh luar biasa, di luar akal sehat kita, ya. Jadi semua yang dikehendaki oleh Allah itulah atas izin Allah. Kadang-kadang kita menginginkan 10, diberinya cuma 2, kita syukuri. Ya, kita syukuri itu. Kita menginginkan A, ternyata dikasihnya B, kita syukuri. Nah, kalau kita pengen A, dikasih A, alhamdulillah. Kadang-kadang nggak begitu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Setiap bapak ibu berdoa sebetulnya dikabulin itu, cuma sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan kemauan kita. Anta turid wallahu lima yurid. Anda punya kehendak, punya kemauan, Allah punya kehendak. Kita maunya begini-begini, kehendak Allah lain. Kalau tidak klik, ya pasti dikabulkan, tetapi mungkin tidak sesuai dengan apa harapan kita. Nah, kepenginnya kita, apa yang kita harapkan terus sesuai dengan keinginan dan kudrah iradahnya Allah. Ini cakep kalau begitu. Fadkuruni adkurkum adalah sebuah perintah kita untuk ingat kepada Allah. Baik zikir maupun istighfar, maupun bacaan sholawat dan sebagainya, baca Quran, ya, dengan azan kita langsung ingat, berhenti. Begitu dengar azan, aktivitas kita berhenti. Ya. Wa idza turiyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka zadathum imana, kita akan bertambah imannya. Jangan sampai kita dengar suara Quran, dengar suara azan biasa-biasa saja. Ini perlu dipertanyakan imannya. Begitu dengar suara azan, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, sudah azan. Panggilan Allah, itu azan. Ketika tahun 2003 saya haji bersama dengan Direktur Pertamina. Dia sudah terbiasa mimpin di kantornya Pertamina Pusat sini. Ketika di Mekah, saya tanya, Pak, dalam haji ini apa yang membuat Bapak ini senang atau sedih? Dia jawabnya, saya sangat senang dan juga sedih dibarengi dengan kagum. Apa tuh? Saya seorang pimpinan di sebuah kantor saya. Kalau saya nyuruh bawahan saya untuk rapat jam 10, dia datangnya jam 10 lewat. Bisa jadi setengah 11 atau jam 10 lewat, meskipun 5 menit atau 10 menit, nggak pernah tepat. Tetapi di sini, ya, begitu ada suara azan, semuanya bergerak. Yang dagang tutup, nggak ada lagi jual beli, tutup semuanya. Berangkat ke masjid ataupun nggak berangkat masjid, tidak ada aktivitas. Nanya ke saya, apa bedanya itu Ustaz? Oh, ya, kalau Bapak ngundang bawahan Bapak, itu karena memang Bapak adalah sebagai manusia. Jadi undangannya undangan manusia. Nah, kalau azan itu adalah undangan Tuhan. Suara Tuhan. Jadi akan menyentuh kepada hati seorang makhluk. Oh, ya itu yang saya heran itu. Nah, itulah jawaban Direktur Pertamina. Itu dengan suara azan bergerak semuanya. Ini bisa jadi contoh buat kita. Kalau kita dengar suara azan harus hatinya bergetar, bergerak. Jangan biasa-biasa aja, ya memang suaranya Mas Ato ya begitu.
jam segini ya azan, biarin aja, emang gue pikirin. Ini namanya kan nggak ada apa-apa aja itu. Iya. Harus ada bergetar. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, udhkuru, ingatlah kamu semua Allah kepada Allah, zikran katsiran, dengan banyak berzikir. Ini makanya orang zikir itu sampai beratus-ratus, bahkan beribu-ribu, sering-sering dengan jumlah yang banyak. Dalilnya ini Al-Quran surat Al-Ahzab 41. Ngapain sih orang duduk lama banget itu sampai berjam-jam? Iya, ingat Allah, zikran katsiran. Udhkurullaha zikran katsiran, ingatlah kepada Allah dengan banyak-banyak. Banyak-banyaklah ingat kepada Allah. Makanya zikir dalam ilmu tarekah itu ada sampai 10.000. Jadi saya lagi mencari zikir yang tidak banyak, tapi ada. Ayah saya adalah seorang badal. Jadi torekohnya Naksabandiyah. Orang kalau mau masuk torekoh dibaiat oleh bapak saya Naksabandiyah. Sebelum bapak saya meninggalkan, kamu nanti di masa tua harus punya pegangan zikir, terserah milih yang cocok buat kamu. Jadi tidak mengharuskan Naksabandiyah. Nah, kita hidup di kampung dengan di kota kan beda. Di sini banyak kerjaan, kalau zikirnya sampai 10.000 lah, waktunya kelamaan. Sedang mencari cara, bagaimana caranya ini supaya ternyata banyak toreko, ada Naksabandiyah, ada Qadariyah, ada dua-duanya, Naksabandiyah Qadariyah double. Ada Satoriyah, ada Sazaliyah, ya. Ada Tijaniyah. Semua itu yang muktabaroh, sekitar 40 macam toreko dalam persatuannya disebut Jatman. Ya, Jatman. Untuk seluruh Indonesia, ketua Jatmannya adalah Habib Lutfi. Ya, Habib Lutfi dari Pekalongan. Beliau adalah ketua seluruh torekoh se-Indonesia. Jadi torekoh adalah jalan menuju pada ridho Allah. Dengan cara berzikir itu cara paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dipanggillah, hei orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan banyak-banyak. Sementara di sini ada hadis Rasul juga yang mengukuhkan daripada zikir, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikrullah, banyak-banyaklah engkau berzikir kepada Allah, hatta yaqulu majnun, sehingga orang-orang mengatakan gila. Ini dalil daripada zikir yang kencang, yang keras. Ada orang zikir itu pelan-pelan, ini dalilnya ada. Yang keras juga dalilnya ada. Ada dua-duanya dipakai. Ketika zikir pelan, apalagi hatinya yang berzikir, namanya zikir sirri. Ismu Dzat, yang zikir ismu Dzat adalah hanya Allah saja.
Allah, Allah, Allah itu maksudnya. Bunyinya Allah, Allah. Kalau la ilaha illallah nafi isbat. Nafi tidak ada, isbat itu ada. Negatif, positif. Itu la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah itu ismu dzat. Positif ismu dzat. Hanya zatnya Allah. Jadi ada kali Allah, 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 Allah sampai berapa ratus, ada yang la ilaha illallah. Nah, prakteknya ada yang pelan, hatinya saja ada, mulutnya bunyi tapi pelan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang kenceng, yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking cepatnya kelihatannya hal hil. Gitu. Kalau belum tahu apaan itu hal hil. Atau ya yang itu Allahu tuh. Tapi kedengarannya saking cepatnya karena perjalanan hati lebih cepat daripada mulut, maka bunyinya kelihatannya adalah apa? Hu dikirain hu doang. Iya. Hu Allahu A-nya lebih cepat. Allahu hu. Jadi hu ke sini Allah. Allah ke sini. Hu ditarik kan karena narik. Kayak hu Allah. Allahu Allah. Jika ya hu doang. Kalau la ilaha kayak hal hil gitu. Kedengaran juga saking cepatnya hati kita. Coba kerentek kita kan lebih cepat dibandingkan dengan mulut kita berbicara. Itu. Jangan disalahkan yang zikirnya kencang, silakan dalilnya ada. Yang zikirnya pelan, silakan. Yang zikirnya sir, hanya dalam hati, silakan. Semuanya ada dasarnya. Qur'annya ada, dalil hadisnya ada. Ya. Nah, saya tentu juga memilih. Ini kalau kencang kemudian di Bekasi maupun di sekitarnya, kira-kira kayaknya pada repot tetangga nih, kaget. Ya. Belum nggak pakai yang kencang, mencari yang kira-kira di lingkungan kita itu tidak mengganggu dan tidak terlalu lama sehingga bijak lah kira-kira. Kan banyak cara, Toreko banyak cara. Ya kita pakai yang apa namanya? Ya bukan kepengen nyari yang ringan, bukan. Ada untuk zikir tidak terlalu lama dan tidak keras-keras, ya. Tidak mengganggu lingkungan, itu ada. Maka banyak sekali toreko-toreko yang di Indonesia itu dilakukan oleh para ahli toreko. Dari sinilah bapak-bapak berzikir. Mari kita mulai dari umur sudah di atas 50 tahun. Ngapain lagi kita tambahkan kita zikir kita kepada Allah, ya, dengan salawat banyak. Alhamdulillah, salawat itu banyak sekali macamnya. Ada salawat namanya salawat nariyah, api, atau salawat kamilah, sempurna. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tan'alu bil uqad atang farizu bil qurab wa tuqta bil qawaij wa tunalu bir raib khazal khatib wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhatin wa sin bi hajati kulli ma'lumillah. Biasanya Ustaz Maulana ini baca cepet banget. Allahumma sholli sholatan kamilatan ala sayyidina lak. Lakanya di laka, bukan lak. Orang Arab itu kalau akhir ayat itu biasanya sering-sering disukun, dimatikan, bukan dihidupkan. Ya. Laka itu dihidupkan, lak itu cukup. Ya. Salawat malakutiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Para malaikat baca salawatnya kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim.
Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu Jibril. Salawatnya para malaikat. Sallallahu, itu lagu itu enak banget, Masya Allah, menyentuh pada hati kita. Jadi terserah Bapak mau pakai yang mana, mencari selawat yang mana, banyak-banyakin zikir kepada Allah dengan cara apa? Bacaannya paling bagus la ilaha illallah. Selain itu astagfirullahaladzim, astagfirullah boleh. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, begitu 10 kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Silakan yang mana, pokoknya intinya ingat kepada Allah. Maka dari itu di zaman Pak Harto ada namanya aliran kebatinan. Setiap malam Rebo yang penting eling. Kenapa? Yaitu zikir ini dari sini. Maka belajar filsafat kalau tidak ada dasar agamanya yang kuat bisa-bisa tersesat. Bahwa ini kan fadkuruni adkurkum. Eling, bahasa kitanya eling maring aku, sing penting eling maring aku. Engko aku arep eling mengkoe. Bahasa Cilacap itu ya. Masya Allah. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kalau gitu ya eling aja cukup. Syariatnya tidak dijalankan, tetapi hatinya penting eling. Eling marang Sang Hyang Widi, eling marang Gusti Kang Maha Agung. Syariatnya mana? Nah ini makanya itu ilmu hakikat namanya. Intinya itu, hakikatnya itu eling, ingat kepada Allah. Tapi syariatnya dijalankan. Orang biasa menjalankan hakikat tanpa syariat, faqad fazandaqo, maka dia akan mati dalam keadaan kafir zindik. Itu Pak, bahaya kan? Kita melaksanakan hakikat tanpa syariat itu keliru. Saya sudah 25 tahun di sini. Kenapa digusur? Ini kan tanah Tuhan. Tanah Tuhan ini kenapa digusur? Sudah 25 tahun saya tinggal di sini. Ini kan tanah siapa? Tanah pemerintah. Mana pemerintah? Ini tanah Tuhan. Hakikatnya tanah siapa? Ya memang tanah Allah hakikat, tapi syariatnya tanah negara, ini tanah negara, ini tanah milik, ada sertifikatnya, ada itu. Jangan ini tanah Tuhan. Tuhan, ya jelas itu hakikatnya. Syariatnya nggak begitu. Negara punya aturan. Itu loh. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini ada rapat pengurus suling, di mana akan, karena kepengurusan periode yang kemarin sudah habis di bulan Desember, bahkan November ya, November kita akan ada pergantian pengurus baru untuk di subuh keliling. Hari ini akan dirapatkan, ya habis subuh nih sebenarnya, jam 6. Untuk itu Bapak-bapak, saya tidak ada tanya jawab, tidak lama. Hubungan sama Pak Edi nanti mungkin bisa hadir di Mushola As-Solihun. As-Solihun, bukan As-Solihun, Solihun, bukan mukminun, As-Solihun. Lihat, baca. Bukan. Ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.